Haleluya. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebentar, kami mau lebih dalam menyembah Tuhan. Apapun yang kami alami Tuhan, kami mau percaya Engkau adalah kekuatan dalam hidup kami Tuhan. Engkau yang selalu menopang hidup kami pada saat titik terendah kami Tuhan. Engkau tidak pernah tinggalkan kami sendiri. Engkau kekuatan kami Tuhan, dan biarlah kami hanya bersandar hanya kepada Engkau. Haleluya.
Tidak ada pernah janji Kau yang gagal Tuhan. Kami hanya mau mempercayai bahwa firman-Mu ya dan kami Tuhan. Kami hanya mau bersandar hanya kepada firman-Mu Tuhan. Bukan kami hanya mendengar Tuhan, tapi dalam kami menjadi praktik firman Tuhan.
yang berdaulat, kami terhubung denganmu Tuhan kami, terhubung denganmu, selalu melengkapi hatiku. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat. Firman-Mu siang hari Tuhan, Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat. Firman-Mu Tuhan, Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat. Dengan pujian sorak-sorai tentang bagi Yesus Tuhan yang hari ini. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih, kami mau bersyukur Tuhan. Haleluya. Segala pujian bagimu, segala pengakuan bagimu Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, firman-Mu, janji-Mu, ketetapan-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus hari ini. Dengan firman-Mu yang menjadi landasan iman kami kepada Tuhan. Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sama-sama yang siap diberkati Tuhan. Sama-sama kita katakan amin. Dengan sama-sama bertambah Tuhan yang Bapak Ibu. Sampai kembali, sampai kembali. Shalom. Shalom. Semua sehat? Amin. Amin. Luar biasa. Baik Tuhan. Kita buka kita dalam Yesaya pasal 36 ayat 26 sampai 27. Yesaya 36 ayat 26 sampai 27. Hati yang salah. Haleluya. Yesaya katakan kamu akan apa? Kuberikan hati yang baru dan roh yang baru. Sehingga tema ini bekerja Roh Kudus. Saya bilang ini Bapak Ibu, hari ini Tuhan berjanji memberikan kita hati yang baru dan roh yang baru. Sehingga kita dapat hidup sesuai dengan kehendaknya. Jadi Tuhan taruh hati, ya Tuhan sama kita. Tuhan taruh rohnya Tuhan sama kita. Supaya apa? Kita terhubung dengan surga. Hati yang baru itu bagaimana? Lalu ada roh yang baru. Maka kalimat ruah kadasa. Hati itu bentuk satu, ya. Tapi kalau roh itu jamak. Akan makin apa? Kadasa. Hati makin kadas, roh kadas. Tapi kita hati, roh yang baru pakai apa? Ruah kadasa. Oke, kita belajar hari ini. Jadi secara harafiah berarti hati yang baru dan roh yang baru merujuk pada perubahan total pada kehidupan umat Tuhan. Ya, sehingga mereka akan hidup sesuai dengan kehendaknya. Bukan hanya kehidupan kita yang dibawa Tuhan, tapi Tuhan mau hatimu dan hatiku diperbarui Tuhan. Amin. Tuhan mau rohmu dan rohku diperbarui Tuhan. Kalau banyak orang ke gereja, ya, kepada penting dibimbing, dibina supaya orang itu datang kepada Tuhan dengan hati yang tulus untuk siap diubahkan Tuhan. Kata Nabi. Amin. Kasar kita tidak ada orang yang sempurna. Amin. Bapak Ibu. Hati yang baru. Kita buka klip. Apa sih hati yang baru yang Tuhan inginkan yang kita pelajari Bapak hari ini? Hati yang baru berarti perubahan total dalam cara kita berpikir. Maka kalimat metanoia, perubahan itu, bertobat itu bukan tentang hanya cara hidup, tapi metanos Bapak Ibu. Perubahan pola pikir kita yang pertama kali yang diubahkan Tuhan. Apa kata Tuhan? Ada pohon di tengah taman itu jangan kau makan, nanti kau akan mati. Coba dimakan. Hawa makan.
Apa yang terjadi pertama kali digoda oleh iblis? Pikir. Jadi yang pertama kali yang harus berubah total, yaitu pikiranmu dan pikiranku yang Tuhan mau ubah total, saudara. Seorang hamba Tuhan dan seorang motivator, seorang penulis buku. You can if you think you can. Namanya Norman Ferguson Perry. Dia mungkin saya ini kan sudah gagal ginjal, gak mungkin saya bisa sembuh. Saya sudah gagal jantung saya bocor, gak mungkin saya bisa sembuh. Ingat baik, selama ada Yesus Tuhan dan kuasa pasti bekerja, yang sakit seperti ini pasti sembuh. Berulang kali saya bilang pada jemaat Tuhan pagi ini, ayo bersepakat yuk percaya sama Tuhan yuk. Berkatnya bukan cari mujizat, tapi baru belajar sungguh-sungguh tentang dasar-dasar iman Kristus, saudara. Yang kedua yang Tuhan ingin ubah, Bapak Ibu, pertama merasakan Tuhan itu bukan merinding, saudara. Banyak orang saya lihat tentang Pentakosta ini, Bapak Ibu, pada di luar, waduh, pada merinding, apa gelar Pentakosta ya, Bapak Ibu ya, pada merinding itu ada Roh Kudusnya. Sekarang saya tanya dulu, nah, sehingga yang kau manipulasi adalah perasaanmu, saudara. Hati-hati dengan perasaanmu. Perasaan orang bisa salah, saudara. Aduh, saya merasakan kok gak enak banget ya. Saya dekat Pak Bimo dulu. Kenapa nih? Feel saya kok perasaan saya gak enak ya. Pasti habis jam 12 Pak, maka pasti minta makan siang nih. Yang sudah diubahkan tubuh, kata Nabi. Sehingga yang salah tuh inputnya. Sehingga perasaan ini menjadi sebuah kesimpulan. Tindakan kita, outputnya jadi judging seseorang. Ayo, saya ingin Bapak Ibu di gereja ini jangan pernah menjadi hakim atas samamu. Amin. Karena kita nggak semua sempurna. Saya nggak sempurna, saudara. Tapi kita hidup semuanya galak, Pak. Terus dia nurut, bukan galak, Pak, tegas. Saya bilang nih, saya tegas supaya kamu jadi orang. Bapak Ibu, saya bilang anak Van ini, saya nggak pengen ketawa saya pendeta. Saya lepas juga saya pengen tampil apa adanya. Pernah saya baju rapi? Enggak pernah. Kenapa? Saya mau tampil apa adanya. Sehingga Bapak Ibu ketemu saya pun santai. Gak ada pemisah antara saudara saya. Begitu pula Yesus Tuhan, ketika dia disalibkan pun tabir bait Allah terbelah dua. Supaya apa? $10. Teruskan darah. Kenapa? Karena kita sudah pribadi hubungan dengan Tuhan secara pribadi. Pertanyaan itu, Bapak Ibu, yang kedua, apa sih roh yang baru itu? Roh yang baru yang kita pelajari dari bahasa Ibrani tadi. Roh yang baru berarti kekuatan baru untuk hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Roh ini connect-nya kepada Tuhan. Roh ini dia tanpa sadar utang kita pada orang itu, dia lupain dulu. Yang dia berdapat kebutuhan dagingnya dulu. Si utang itu paling bayar. Oh, saya punya prinsip, utang gue hari ini, janji kapan, gue bayar. Supaya apa? Finansial. Kenapa? Kalau saya percaya, itu rema yang Tuhan berikan. Dengan apa? Roh Kudus ngingetin kita. Dengan cara apa? Yang pernah kita lihat, yang pernah kita baca, untuk menegur kita, Tuhan ngingetin lagi sama kita. Kalau Bapak Ibu, sebab roh kita, koneksinya sama surga. Tuhan gak ingin hidup kita belangsak terus. Dari pagi saya berangkat ke gereja, pagi-pagi Bapak Ibu ada sebuah mobil dari kiri. Basah-basah ada depan, selupa gerobak atau motor pelan-pelan. Dia tekong besar ke kanan. Saya bilang, mau apa sih orang buru-buru? Masih bilang, mau gereja kali. Lah, kita akan gereja santai-santai. Tuhan ini kita hidup sesuai dengan ketetapannya dan peraturannya. Orang sama saya, Pak, kenapa ada undang-undang peraturan, Pak? Ada orang untuk dilanggar. Kok nggak dilanggar? Nggak ada undang-undang peraturan, Pak. Terus saya bilang ini masih mending. Tahun lalu saya pulang dari Surabaya mau ke Jogja, lewat Pandaran Malang, jalan tol. 3 kali lebih gelap. Jarak panjang cuma 1 meter kurang sudah. Ya. Terus
Bagaimana saya tahu orang itu punya SIM tembak atau enggak? Gampang. Darurat. Di pinggir. Kalau dia benar berhenti, sudah. Kalau hukum dunia saja sudah dilanggar, ini baik pendeta begitu juga Bapak Ibu. Saya tahu orang-orang itu yang nembak SIM itu, sudah. Apalagi hukumnya Tuhan. Kalau peraturan dulu, sekarang siapa orang yang Manado, jam 2 bangun, jam 3 bangun. Baru siapa kepegang. Emang Tuhan cara bangun kita aneh-aneh. Dikeplak lah, atau jalan pagi dulu lah. Mungkin anak kecil ngompol lah. Ya, kau baru saya kedinginan malam-malam saya bangun. Tuhan kasih saya seseorang, saya doain. Padanya, taat itu banyak. Tapi setia, tak kita sudah langka. Sekarang Edis TV tidak bisa tayang di TikTok Indonesia. Kenapa? Karena banyak orang-orang dari sana kita dibaptis, dibuka segala sesuatunya. Tapi juga ada orang dari Kristen, ngaku pendeta tinggal Yesus cuma hal dunia. Karena ingin jabatan, karena ingin kekayaan, karena ingin apa? Kepuasan dagingnya. Tapi nggak bisa Bapak Ibu. Tuhan nggak bisa pakai logika kita. Makanya itu logika lu dibuang. Otak kita cuma kecil, segede ini otak saya Bapak Ibu. Sekepalan tangan saya otak saya. Besok Selasa saya sama Julian Judo ke Salatiga. Setiap tahun Sinode mengadakan acara ini supaya apa? Menunduk. Setahun kita full kasih orang berkat firman Tuhan. Momen ini besok kita full 4 hari dari pagi sampai malam isi. Boleh isi di Perlengkapan ada workshopnya. Amin. Lanjut. Bagaimana kita menerima hati yang baru dan roh yang baru? Pertanyaannya, kenapa Yesus mengorbankan dirinya untuk saudara dan saya? Masalahnya banyak orang tidak menerima Yesus. Banyak orang cuma menerima berkatnya saja. Banyak orang cuma menerima mujizatnya saja. Sekalipun dia orang Kristen. Nggak heran. Siapa yang cari gereja cari mujizat angkat tangan? Salah nggak? Enggak. Tapi kurang salah nggak cari gereja untuk apa? Cari berkat? Nggak salah. Tapi kurang tepat. Yang tepat adalah cari. Kenapa disebut seorang chef? Karena dia pandai memasak. Kenapa disebut dengan jurumudi? Karena dia mengendalikan kendaraan. Kenapa disebut juru parkir? Berarti dia juru selamat sudah satu orang pribadi, oknum kata orang-orang, yang bisa membawa keselamatan kepada surga yang tepat sudah. Kalau banyak orang bicara tentang surga, pada bingung. Orang makan ke warteg, nasi, jengkol, krik kacang, bawang goreng 2, ngomongin surga, nikmat, istirahat dengan damai. Mana orang-orang meninggal dalam Tuhan berbahagia. Kalau berbahagia, karena mereka boleh berhenti dari jerih lelah mereka. Tanpa ini, kita kebenaran dan hidup untuk kita masuk surga. Tidak ada jalan lain selain Tuhan. Tapi kan Pak, ada yang ngomong gini Pak, masih banyak jalan menuju Roma Pak. Karena dia nggak percaya bahwa hidupnya sudah ditebus oleh darah Yesus. Kita terlalu percaya. Nah, saya juga ngerti Tuhan. Si Omar kan apa? Saya nggak pernah tahu Omar datang dan pergi suka hatinya. Kau datang dan pergi sesuka hati. Kadang 13 nongol, kadang setengah 2 nongol, kadang nggak nongol, saudara. Kalau jam berikutnya free, saya tenang. Saya tinggal atur waktu. Kalau jam berikutnya nggak free, saya bingung. Kalau kita berdoa sehari. Bapak terima kasih. Pada seri keempat Tuhan bekerja Roh Kudus. Kami belajar tentang hati yang baru dan roh yang baru. Sesungguhnya Tuhan ingin merubah total berpikir kami, perasaan kami, dan juga tindakan kami supaya kami terkoneksi dengan Surga. Mengalami Tuhan dan mengalami mujizat bersama dengan Tuhan. Terpuji namamu Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama yang sudah dan siap untuk lebih lagi sama Tuhan. Sama-sama kita katakan.
kita masuk dalam yang kudus yang ada. Apa yang kami kerjakan, tindakan kami, ataupun perasaan kami, atau pikiran kami itu yang sudah melanggar firman-Mu dan berita, ampuni kami. Dan setiap kami sebentar akan masuk dalam yang kudus, kami percaya Tuhan. Kami menerima anugerah yang terbaik yang datang daripada Tuhan. Yang kepala kita sama-sama kita doa saya dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Inilah roti yang turun dari surga. Inilah tubuh Yesus Kristus yang tergantung di atas kayu salib, yang memberikan keselamatan. Kami percaya oleh kuasa bilur Yesus, semua sakit penyakit, semua vonis dokter, semua kelemahan tubuh dan kutuk penderitaan sudah Tuhan Yesus selesaikan di atas kayu salib. Kami sudah dilepaskan, disembuhkan, diciptakan kembali baru, segambar. Yuk sama-sama kita angkat darah Yesus yang hari ini di kepala kita. Dengan iman dan sepakat sama-sama kita berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Inilah darah perjanjian yang baru, yang kekal. Darah Yesus Kristus yang tercurah, tertumpah di atas kayu salib, yang memberikan kami penebusan atas dosa dan kesalahan. Kami percaya oleh kuasa darah Yesus, semua kutuk dosa, kutuk jalan tiga, kutuk keturunan, kutuk leluhur tidak berkuasa atas tanah bumi yang diberkati. Kami percaya hari ini segala sakit penyakit yang ada dalam tubuhku, aku percaya sudah sehat, sudah sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam Kristus kami adalah kebenaran Allah. Dalam Kristus kami adalah ciptaan yang baru, yang lama sudah berlalu. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Yesus Kristus. Sama-sama kita minum darah Yesus. Tuhan Yesus, kami sudah tinggal Tuhan. Oleh tubuh dan darah Tuhan kami terima kasih. Firman-Mu telah kami dengar Tuhan, untuk mengubahkan kami. Ada roh yang baru, hati yang baru. Tuhan ingatkan kami untuk kami minta dalam nama Tuhan Yesus. Kita berkata maka kami akan menerima. Bapak Ibu, doa ini dan hari ke depan. Kami percaya hari Tuhan Yesus. Setiap doa kami, setiap cerita kami Tuhan dengar dan Tuhan jawab. Dengar setiap doa umatmu, dengar setiap ucapan syukur kami pada Tuhan hari ini. Dan kami percaya Tuhan memberkati kami seperti gelombang laut yang tidak pernah putus jatuh lagi di mana. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebentar kami akan mengembalikan setiap persembahan kami untuk Tuhan. Sabah mengupayakan seperti pesta. Kami percaya yang datang dari hati kami untuk Tuhan akan Tuhan perhitungan sebagai sebuah kebenaran. Artinya berkata tidak baik orang datang pada Tuhan dengan taruh hampa. Kami memberi dengan sukacita Tuhan besarnya Tuhan. Kami seberapa tulus kami memberikannya untuk Tuhan. Terpuji nama Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami memberikan persembahan terbaik untuk Tuhan. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Bapak Ibu, jadi doakan kami sambil dulu. Ya, Selasa jam 2 pagi kami akan berangkat ke Salatiga memakai kendaraan mobil. Bapak Ibu ada di rumah sama demikian. Doakan kami juga bahwa minggu depan kita doakan terus bahwa kita tetap akan ibadah. Bapak Ibu lagu mati tidak terima Tuhan. Ya Bapak Ibu, saya berharap minggu depan bersama-sama kami semua ibadah bersama-sama supaya memahami. Lalu bulan depan pada minggu pertama harusnya melayani Pastor Lucky Lau Surabaya, dari Manado. Karena ada perubahan dan beliau Melupakan
dalam hatimu Tuhan Yesus. Mereka berdoa sungguh untuk gerejamu Living dan Ministry Tuhan. Setiap minggunya, setiap harinya, setiap bulannya, bahkan setiap tahun sampai Tuhan dan Tuhan tetap eksis. Dengar doa kami dengan tempat yang Tuhan kehendaki, yang nyaman, yang tidak terburu-buru, yang tidak tangga yang tinggi ini Tuhan Yesus, yang sesuai kemampuan kami. Kami punya tempat baru, punya keyboard lebih nyaman, lebih baik lagi Tuhan Yesus. Mary pun diberkati Tuhan dalam pelayanan dan pribadi Tuhan Yesus. Setiap apa yang dia lakukan Tuhan tahu. Selama dia bergantung pada sama Tuhan, selama dia sayang sama Tuhan, selama dia tulus sama Tuhan, maka Tuhan urus hidup Mary bersama Allah. Untuk adikku juga demikian Tuhan Yesus. Sekalipun yang lalu sudah berlalu, tapi kami tak punya iman selama dia mau bangkit, berubah. Tuhan punya visi yang benar dalam menjalani hidup ini bersama dengan Tuhan. Amin. Doa Tuhan, Pak Yosef, Amin. saya sempurna, Amin. lebih berwibawa Tuhan, Amin. lebih sabar, Amin. boleh menjadi panutan untuk istri dan dua anaknya Tuhan. Dokter sini pun mengucap syukur Tuhan, bahwa telah dijalan laser pada kanan yang kemarin Tuhan. Kami berdoa sungguh kedua mata pun pulih kembali, Amin. tidak mereka kebutaan, setiap perasaannya dalam pelayanan di perusahaan Tuhan menjadi berhasil karena Tuhan. Juga ada ibu diri Tuhan, dokter ini diberkati Tuhan. Tanggal 30 Juni sudah mulai bekerja kembali Tuhan. Mengucap syukur Tuhan yang mendengar setiap doa kami. Pekerjaan baru punya pekerjaan yang diberkati dan diperkenankan. Amin. Juga untuk